Tuhan Yesus memanggil para rasul dan mengutus mereka. Dia juga memanggil Nabi Amos dan mengutus dia, walaupun dia mentah-mentah ditolak. Tuhan juga memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik, walaupun kadang kita takut karena banyak tantangan. Seperti para rasul yang juga orang biasa, Nabi Amos yang juga seorang petani dan peternak, dia pemungut buah ara dan juga peternak kambing, ya, dan juga kita yang juga orang biasa, tapi karena pembaptisan kita sudah dijadikan seorang imam, seorang raja, dan seorang nabi. Tuhan membutuhkan nabi-nabinya justru di saat ada krisis, di saat ada pandemi, di saat banyak sekali perubahan yang terjadi. Tuhan memanggil dan mengutus nabi-nabinya. Kita jangan takut, tapi kita harus berani. Berani bukan karena kekuatan kita, karena kita orang biasa yang lemah, tapi berani karena firman Tuhan itu mempunyai kekuatan. Yesus adalah firman yang hidup yang kita terima dalam Ekaristi. Yesus hidup dalam firman-Nya dan menghidupkan kita. Kemarin kita dengar Tuhan mengatakan, janganlah takut kepada mereka, dia yang bisa mematikan tubuh kita, tapi takutlah kepada mereka yang bisa mematikan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita dan jiwa umat-umat kita itu mati karena ketakutan, karena virus ketakutan itu lebih bahaya daripada virus corona yang sekarang sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan kita semua. Kita perlu maju dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman itu datang, dia kecil, tetapi dia bertumbuh, ya. Kita harus bertanya, kalau kita diutus menjadi nabi, apa tantangan kita, ya? Tantangan kita banyak sekali, ya. Tapi satu hal yang saya mau tekankan itu, nabi yang berhasil memberitakan kabar baik itu nabi yang hatinya terluka. Hatinya terluka, terbakar, ya, untuk kebaikan dan keselamatan saudara-saudarinya. Apakah kita cukup terluka? Mungkin Tuhan membiarkan ini terjadi agar kita tidak tinggal diam, agar hati kita juga terluka. Saya sendiri mulai merasakan, mungkin saya terlalu kebal karena banyak sekali tragedi dan kesedihan yang terjadi. Tapi kita tidak boleh kebal. Kita harus biarkan hati kita terluka, terbakar, agar kita berani maju dengan firman Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Ya, kita berani maju, kita mau menguatkan satu sama lain. Justru di sini, ya, di sini kesempatan kita menjadi saksi Kristus yang sejati. Kemarin kita ada pertemuan tentang pembimbingan, para pembimbing untuk orang muda Katolik, ya. Ada 26 dari Maumere yang ikut pembimbingan. Dan di situ kita bertanya, apa yang membakar kita, apa yang melukai hati kita sehingga kita tidak tinggal diam, sehingga kita kalau ada tantangan kita terus berani maju. Ya. Kita mau juga orang muda kita, kalau menurut saya salah satu yang menyedihkan kalau orang muda kita meninggalkan iman karena tantangan hidup atau cuek-cuekan, tidak peduli lagi tentang iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia mati untuk kita. Kita harus juga berani, ya. Kalau biji tidak jatuh ke tanah dan mati, tidak akan tumbuh dan subur. Kita mau juga, ya, iman kita tumbuh subur di Unipa, di mana kita melayani ini. Biarlah kita terbakar oleh Roh Kudus-Nya yang menghidupkan firman Tuhan bagi kita. Kita tidak bernyanyi hari ini, tapi kalau tidak bernyanyi itu kita semangat semakin lagi turun, semakin lagi redup.
Biarlah saya tutup renungan ini dengan sebuah nyanyian kecil. Judulnya mungkin ada yang tahu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkaulah yang paling peduli akan kebaikan, akan kehidupan kami. Biarlah Engkau tambahkan iman kami agar semakin kami mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus. Biar di saat ini, di mana pandemi dan segala tantangan hidup, kesedihan yang melanda kami, kekhawatiran, ketakutan, semua kami serahkan kepada Engkau. Dan Engkau tambahkan iman kami karena Engkau mampu melakukan segalanya. Biarlah hati kami juga terluka seperti hati-Mu, sehingga kami pun bisa menjadi nabi-nabi yang tangguh, di mana di saat ini Engkau membutuhkan kami untuk memberikan kabar baik, untuk memberikan kata-kata, sikap yang bisa membantu dan menghibur saudara-saudari kami yang kesulitan, sehingga kami sungguh menjadi satu komunitas bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih akan Engkau, Tuhan Allah kami yang sayang kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.